Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita tim Humas SH Ternate. Bersama saya sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Mas Sukriyanto selaku lembaga hukum dan advokasi yang menangani hukum seluruh permasalahan hukum yang ada di SH Ternate. Selamat sore Pak Sukri. Selamat sore. Sehat selalu ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Begini Pak Sukri. Di akhir-akhir ini beberapa hari ini sudah keluar tentang putusan PK tentang hak merek. Kalau tidak salah nomornya adalah 50 PK garing PDT titik sus strip HKI tahun 2022. Mungkin bisa jelaskan dulu Pak Sukri, itu tentang putusan tentang apa? Jadi gini, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada tim Humas yang telah memberi kesempatan LHA menyampaikan hasil daripada putusan perkara merek ya, milik PSHT. Jadi terkait merek ini, perkara ini itu terkait sengketa merek ya, yang asal mulanya digugat oleh saudara dalam hal ini Pak Taufik yang pada saat itu bertindak atas nama Ternate mendasar pada badan hukum yang telah dibatalkan ya pada saat ini yang sekarang berproses di PK kedua kalau tidak salah. Nah, di sini Pak Taufik menggugat pemegang merek tersebut, dalam hal ini Mas Ispiantoro selaku Ketua Dewan Pusat dan keluarganya Mas Tarmaji ya. Itu jadi itu untuk melengkapi melengkapi persyaratan formalitas gugatan, memang itu harus biar tidak kurang pihak ya atau plurium litis konsorsium. Nah, alhamdulillah dari tingkat pertama perkara ini berproses di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Di mana penggugatnya di sini penggugat dalam hal ini Pak Taufik dan Mas Pur itu menggunakan dengan kuasa hukumnya ya Pak, tidak salah itu Pak Ludianto. Nah, di tingkat pertama ini gugatan tersebut ditolak ya. Selanjutnya karena hukum acara yang mengatur terkait perkara khusus, perdata khusus ini tidak ada proses, kalau upaya hukum tidak ada proses banding, upaya hukumnya langsung ke kasasi. Nah, selanjutnya Pak Taufik ini mengajukan upaya hukum kasasi. Betul. Demikian kasasi pun kalau tidak salah di perkara nomor 40 di situ hasilnya ditolak juga kasasinya ya. Upaya hukumnya Pak Taufik kandas juga. Kenapa? Terus dari situ Pak Taufik karena ini ditolak kasasinya, beliau berupaya lagi ya, berupaya berjuang di PK. Ya. Itu Mas Billy. Jadi PK ini dengan nomor perkara nomor 50 tadi yang Mas Billy sebutkannya tahun 2022. Berproses ini ya memang cukup lama juga ya proses ini. Jadi berproses, alhamdulillah beberapa saat yang lalu ini turunlah kita menerima pemberitahuan hasil putusan PK. Nah, alhamdulillah hasilnya adalah PK-nya ditolak. Ya, PK jadi, yang diajukan oleh Mas Taufik ditolak. Jadi PK-nya Pak Taufik mengajukan PK, permohonan PK ditolak ya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, ini yang harus kita apresiasi bahwa kebenaran hak itu dijawab di dalam PK ini, siapa yang lebih berhak ya. Nah, di sini Mas Billy, cerita ini panjang lebar. Ada mungkin yang bertanya kenapa Pak Taufik seolah-olah ini kan orang lain PSHT melawan orang lain kan, seolah-olah terkesan. Jadi pengertian gini, Pak Taufik pada saat itu bertindak untuk dana sama PSHT mendasar pada badan hukum. Ya, badan hukum yang didaftarkan oleh Pak Taufik. Pada saat itu belum dibatalkan ya. Nah, terus dasarnya badan hukum Pak Taufik itu mendasar pada perkara nomor 74. Perkara 74 ada 13 badan hukum yang dibatalkan oleh Pak Taufik. Nah,
karena ini dibatalkan, dieksekusi, maka muncullah badan hukum baru yang atas nama Pak Taufik. Karena sudah batal kan 13 badan hukum. Ini khususnya di situ ada PSHT dan kalau tidak salah itu Pilang Bangu, badan hukum, ya ada selanjutnya Pilang Bangu, cabang Trenggalek, dan beberapa cabang. Nah, karena sudah tidak ada penghalangnya, maka masuklah Pak Taufik melalui dengan proses dan dengan segala lembaran negaranya muncul. Nah, selanjutnya kita menggugat kan? Kita menggugat. Di samping kita menggugat, Pak Murjoko ini menggugat badan hukumnya Pak Taufik, hampir bersamaan tuh. Badan hukumnya Pak Taufik digugat, juga Pak Taufik menggugat merek, itulah kelas 41 ini, yang miliknya BSAT ini. Ya. Kelas 41 saat itu, ini merek itu masih atas nama Mas Tarmaji Budiarsono. Asalnya, Mas Tarmaji berbadan BSAT. Dan dialihkan kepada Mas Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat. Ya. Kenapa mengganti atas nama Mas Tarmaji? Karena saat itu pada PSAT tidak berbadan hukum, belum berbadan hukum. Saat ini aja belum berbadan hukum kan saat ini. Nah, kedepannya memang harus dialihkan pada akhirnya ke sana juga menjadi dialihkan menjadi atas nama badan hukum. Nah, atas nama organisasi dalam hal ini. Nah, di sini Mas, jadi selain ini berproses badan hukum, juga berproses juga merek ini. Nah, Pak Taufik mendasar kepada bertindak atas nama PSHT menggugat pemegang merek PSHT. Dasarnya adalah badan hukum, sementara badan hukum yang dipegang Pak Taufik ini diajukan juga PK. Kami mengajukan PK bersama PSHT Pilang Bangu. Nah ini Mas, jadi ada sedikit hebatnya ini kan, luar biasa ini. PK ke-13 badan hukum itu dikabulkan gitu loh. Dikabulkan. Aktif kembali berarti yang 13 badan hukum itu. Iya, jadi dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Sementara Pak Taufik karena ini kalah juga badan hukumnya dibatalkan dari tingkat pertama sampai ke tingkat kasasi, mengajukan PK juga dikabulkan PK-nya Pak Taufik dengan perkara nomor 68. Putusan tersebut kita ajukan PK kedua karena kenapa ajukan PK kedua? Karena bertentangan dengan putusan perkara yang lain gitu loh. Ya. Narasinya itu Mas sebenarnya alasan yang mendasar konkret seperti itu. Berproses PK kedua ini pun PK 155 turun gitu loh. Dan mengabulkan permohonan PK. Nah, selanjutnya ini yang harus dijawab biar saudara-saudara kita tahu yang di bawah ini khususnya di tingkat cabang sampai ke tingkat rayon. Ya, itu harus paham bahwa perjalanan proses perkara seperti itu. Formalnya Pak Taufik sebagai PSHT kan, bertindak sebagai karena dasarnya adalah badan hukum. Tetapi di dalam proses putusan merek, salah satu pertimbangan merek ini di dalam putusan perkara merek tersebut, Pak Taufik terbukti telah dinonaktifkan oleh Majelis Luhur, ya. Pada saat itu. Di sini salah satu pertimbangan majelis, ya, yang mungkin kalau tidak salah sehingga sampai muaranya kepada, artinya gini, bukti-bukti pemecatan penonaktifan Taufik itu dipertimbangkan oleh majelis, kan? Pertimbangan ini atau rehkronen ini melahirkan fatal kronen, yaitu putusan apa amarnya menolak gugatan gitu loh. Oh begitu, ya. Itu Mas. Ya, jadi menolak ini tidak berubah sampai ke tingkat kasasi maupun tingkat PK terakhir ini, itu tidak berubah. Tidak berubah. Tetap menolak. Jadi intinya merek hak kekayaan intelektual itu sekarang tetap berada di pihak Mas Isbiantoro dan menjadi milik PSHT yang dalam hal ini diwakilkan oleh selaku pemegang haknya adalah Mas Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Ternate yang berpusat di Madiun. Gitu loh Mas. Nah, terus Mas, untuk esensi dan konsekuensinya tentang putusan yang sudah keluar nomor 50 PK garing PDT titik sus
HKI tahun 2022 itu apa saja esensi dan konsekuensi yang harus dilakukan? Jadi begini, konsekuensi daripada kita negara hukum, ya tidak bisa ditawar lagi, ya harus menghormati putusan itu dan mentaati, menjalankan. Artinya kalau karena ini berkaitan dengan kekayaan intelektual, tentu barang siapapun yang mau menggunakan harus ada alasannya menggunakan merek tersebut. Apa itu? Harus ada lisensi, ya, hak lisensi penggunaan atas merek tersebut dari pemegang hak. Ya, tentu dalam hari ini adalah PSAT kan. Ya. Itu juga berlaku di internal kita. Ya. Karena ini Dewan Pusat selaku pemegang merek, pemegang hak-haknya, maka telah memberikan hak lisensi kepada ketua umum untuk digunakan. Itu, jadi ada hak lisensinya kita diberikan kepada Mas Purjoko selaku ketua umum, dan Mas Purjoko telah memberikan kuasa kepada cabang-cabang. Jadi sekarang, siapapun ketua cabangnya harus ada kuasa penggunaan merek tersebut. Karena ini terkait apa? Kelas 41 itu ya olahraga, seni bela diri dan sebagainya kan ada di situ nanti semua. Nanti untuk kelas 41 kalian bisa googling aja tentang apa saja, mungkin biar diperjelas sama penonton semua, Mas. Nah, bisa. Ya. Bisa. Jadi dalam HKN itu ada beberapa kelas-kelasnya ya, yang kita perbincangan saja adalah kelas 41. Jadi ini yang apa namanya sangat fundamental di perguruan pencaksilat ya. Khususnya di PSAT ini kan. Betul. Jadi siapa saja yang mau melakukan kegiatan pencaksilat atas nama Teratai ya harus izin dulu, harus ada alas hak dulu dari hak lisensi paling tidak kuasa penggunaan kelas 41 tersebut. Kalau seumpama tidak punya hak atau punya izin atau tidak punya lisensi tapi tetap menyelenggarakan, itu konsekuensinya bagaimana? Pidana itu, Mas. Pidana, itu perbuatan pidana. Tidak bisa itu kalau misalnya ada ditemukan ya dipoto, di video dan sebagainya, kegiatan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi, tidak bisa pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian menolak itu laporan tersebut. Ya, berarti untuk dulur-dulur di rumah ya, jadi jangan main hakim sendiri. Sekarang kita sudah laporkan saja. Kan biar ada yang berwajib, negara kita negara hukum. Hal ini sudah dilakukan oleh Mas Ketum, Mas Is selaku Ketua Dewan Pusat, juga keluarga Mas Tarmaji tidak ya tetap melalui proses hukum walaupun itu panjang proses perjalanannya gitu loh. Kan? Nanti kalau dulur-dulur malah main hakim sendiri ya malah resiko tanggung resiko. Ya. Siapapun dia kalau main hakim sendiri konsekuensi hukumnya ya itu mempertanggungjawabkan kan. Nah, dan tidak ada atensi atau pembelaan dari organisasi. Tapi kalau itu misalnya cabang atau ranting melaporkan dan sebagainya, tentu ini ada nanti ya dari perhatian dari organisasi memberikan support dan sebagainya, khususnya dari LH mungkin memberikan arahan-arahan. Apa saja yang harus dilakukan kan minimal. Yang penting secara prosedural lah, jangan main prosedur saja. Sendiri. Jadi kumpulkan bukti saja. Ya, kumpulkan bukti di mana mereka latihan, di mana orang lain itu latihan, siapa saja atas nama Teratai menggunakan kegiatan latihan bela diri itu laporkan kan. Ya. Nah, begitu Mas. Mungkin ada tambahan lagi atau himbauan untuk dulur? Ya, lainnya saya cuman atas nama tim LHA sekaligus pihak yang diberikan kepercayaan. Ya, saya atas nama Lopom kami, SKR Lopom, mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Is dan anggota 10 anggota Dewan Pusat, dan khususon kepada keluarga Mas Tarmaji, Ibu Maji dan Mas Bagus, bersaudara yang telah memberikan kepercayaan kepada kami ya untuk mengawal sebagai penerima kuasa di dalam perkara ini. Alhamdulillah kami persembahkan hasil daripada proses yang kita lalui ini dengan alhamdulillah dengan hasil yang memuaskan dan itulah hasil yang terbaik
dari proses Panjang lah. perkara ini kan. Ya. Ya sekali lagi itu Mas Billy, Ya. saya bersama teman-teman tim sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau-beliau. Ya, siap. Mungkin itu dulur-dulur semua, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman dulur-dulur semua yang ada di bawah tentang bagaimana perkembangan kasus yang dihadapi oleh Satrate pada saat ini. Alhamdulillah hak merek setelah putusan nomor 50 PK garing PDT.sus strip HKI tahun 2022 menjawab pertanyaan semuanya, dan semoga kabar-kabar baik selanjutnya akan segera muncul, Mas Sukri. Amin, amin. Semoga masalah ini cepat selesai dan kita bisa segera memperbaiki yang lain. Amin, amin. Dengan Satrate yang lebih kuat. Mungkin itu cukup dari saya, Mas Sukri. Cukup. Terima kasih banyak. Tim Humas Satrate menyampaikan berita yang benar, santun, dan bermartabat demi persaudaraan. Satrate Jaya.